Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emliana Rahmi dengan NPM 10070011504 akan memaparkan hasil tugas akhir saya dengan judul Studi Pengaruh Waktu Torrefaksi dan Kadar Air terhadap Karakteristik Produk Torrefaksi Batubara Peringkat Rendah di Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara di Pusditbang Tekmira, dibimbing oleh Bapak Slamet Handoko serta kopembimbing oleh Pak Pramusanto. Adapun yang melatar belakangi dari hasil tugas akhir saya yaitu cadangan batubara mencapai 26,2 miliar ton dan sumber daya yang tercatat sebesar 124,6 miliar ton di Indonesia berdasarkan KSDM 2019, kemudian Peraturan Menteri SDM Nomor 34 Tahun 2009 tentang pengutamaan pemasukan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri. Yang ketiga yaitu Permen SDM Nomor 26 Tahun 2018 Pasal 16 tentang pemegang IUP dan IUPK operasi produksi wajib melakukan peningkatan nilai tambah batubara melalui kegiatan pengolahan untuk komoditas tambang. Salah satu upaya peningkatan mutu batubara yaitu dengan pirolisis melalui torefaksi, maka atas dasar itu diperlukan adanya penelitian torefaksi dengan menggunakan batubara sebagai umpan dan variabel tidak tetap yaitu umpan dengan kadar air yang berbeda serta waktu tinggal 30, 60, 90, dan 120 menit. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui proses pengkonversian batubara peringkat rendah menggunakan metode torefaksi sebagai teknologi peningkatan nilai tambah batubara melalui pengaruh waktu tinggal dan kadar air terhadap karakteristik hasil produk torefaksi. Ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan di mana pengaruh waktu tinggal terhadap karakteristik produk torefaksi. Adapun grafik analisis proksimat menggunakan umpan 2 dan hasil produk pada waktu tinggal 30, 60, 90, dan 120 menit. Berdasarkan presentasi kadar air, terus setiap waktu tinggal berkurang seiring dengan adanya pemanasan, kemudian meningkat pada waktu ke 120 menit yang disebabkan karena umpan memiliki sifat hidrofobisitas yang rendah. Kemudian kadar abu, presentasi kadar abu relatif lebih datar disebabkan karena pada dasarnya jumlah abu adalah tetap baik sesudah maupun sebelum torefaksi. Untuk presentasi zat terbang berkurang kemudian meningkat pada waktu ke 120 menit. Untuk karbon tertambat, presentasi karbon tertambat meningkat kemudian berkurang pada waktu ke 120 menit disebabkan memiliki kadar air yang tinggi. Untuk grafik analisis ultimat umpan 2 dan hasil produk torefaksi pada waktu tinggal 30, 60, 90, dan 120 dapat dilihat bahwa kadar karbon memiliki presentasi yang terus meningkat kemudian berkurang pada 120 menit. Kemudian presentasi kadar oksigen berkurang kemudian meningkat pada waktu ke 120 menit. Untuk kadar hidrogen, nitrogen, sulfur relatif lebih datar. Adapun grafik perubahan nilai kalor menggunakan umpan 2 pada produk torefaksi pada waktu tinggal 30, 60, 90, dan 120 menit. Nilai kalor untuk setiap waktu tinggal meningkat kemudian berkurang pada waktu ke 120 menit yang disebabkan karena kadar air yang tinggi dan kadar karbon yang rendah. Berikut merupakan grafik perubahan neraca massa umpan 2 pada waktu tinggal 30, 60, 90, dan 120 menit. Dapat dilihat bahwa presentasi produk arang berkurang untuk setiap waktu tinggal, kemudian presentasi produk cair untuk setiap waktu tinggal dan untuk setiap waktu tinggal berkurang dan meningkat kemudian berkurang pada waktu ke 120 menit. Sedangkan presentasi produk gas berkurang untuk setiap waktu tinggal dan meningkat pada waktu ke 120 menit. Adapun pembahasan mengenai pengaruh kadar air terhadap karakteristik produk torefaksi, ini merupakan grafik analisis proksimat waktu tinggal 90 menit menggunakan umpan 1 dan 2 serta hasil produknya. Dapat dilihat bahwa kadar air presentasi kadar air menggunakan umpan 2 lebih rendah dibandingkan menggunakan umpan 1. Kemudian presentasi kadar abu relatif lebih datar. Untuk kadar zat terbang, presentasi kadar zat terbang menggunakan umpan 2 lebih rendah dibandingkan menggunakan umpan 1. Sedangkan presentasi karbon tertambat umpan 2 lebih tinggi dibandingkan menggunakan umpan 1. Adapun grafik analisis ultimat untuk waktu tinggal 90 menit menggunakan umpan 1 dan 2 serta hasil produknya dapat dilihat bahwa presentasi kadar karbon umpan 2 memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan menggunakan umpan 1, sedangkan presentasi kadar oksigen menggunakan umpan 2 lebih rendah dibandingkan menggunakan umpan 1, serta presentasi kadar hidrogen, nitrogen, dan juga sulfur menunjukkan presentasi yang relatif lebih rendah. Berikut merupakan grafik perubahan nilai kalori waktu tinggal 90 menit pada umpan 1 dan 2 serta hasil produknya. Dapat dilihat bahwa presentasi nilai kalori menggunakan umpan 2 lebih tinggi dibandingkan menggunakan umpan 1. Adapun grafik perubahan neraca massa waktu tinggal 90 menit menggunakan umpan 1 dan 2 serta hasil produknya dapat dilihat bahwa presentasi produk arang menggunakan umpan 2 lebih tinggi dibandingkan menggunakan umpan 1.
Untuk presentasi produk cair menggunakan umpan 2 lebih rendah dibandingkan menggunakan umpan 1, serta presentasi produk gas menggunakan umpan 2 lebih tinggi dibandingkan menggunakan umpan 1. Adapun kesimpulan terbagi atas 2 berdasarkan waktu tinggal ternyata tidak terlalu berpengaruh berdasarkan karakteristik proximat ultimat untuk berbagai waktu tinggal baik menggunakan umpan 1 dan juga umpan 2 menunjukkan hasil yang relatif lebih sama. Seiring dengan bertambahnya waktu tinggal, hasil produk arang memiliki hasil presentasi hilang massa yang terus meningkat dan perolehan arang yang semakin berkurang. Perolehan produk cair yang semakin meningkat seiring dengan adanya waktu tinggal dan hasil produk semakin menurun seiring dengan adanya waktu tinggal. Berdasarkan kadar air, ternyata terdapat adanya pengaruh terhadap hasil produk terfaksi. Dapat dilihat bahwa perolehan produk arang yang dihasilkan lebih tinggi menggunakan umpan 2 dibandingkan menggunakan umpan 1. Kemudian perolehan hasil produk cair lebih tinggi dibandingkan menggunakan umpan 1 dibandingkan menggunakan umpan 2 untuk berbagai waktu tinggal, sedangkan untuk produk gas hasil perolehan yang lebih tinggi yaitu menggunakan umpan 2 dibandingkan menggunakan umpan 1 untuk berbagai waktu tinggal. Adapun saran yang diberikan yaitu pertama melakukan penelitian torrefaksi dengan jumlah yang lebih banyak menggunakan alat dengan skala yang lebih besar sehingga dapat memaksimalkan hasil produk arang. Untuk saran yang kedua yaitu melakukan penelitian lebih lanjut untuk hasil produk torrefaksi baik produk cair dan juga gas dengan kriteria produk agar dapat dimanfaatkan dengan layak. Untuk saran yang ketiga yaitu melakukan penelitian lebih lanjut berdasarkan parameter lainnya yaitu temperatur, ukuran umpan, laju pemanasan, jenis umpan, dan banyaknya sampel uji. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.